Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ratu Dinda Kurnia dengan NIM 2402010101094 dengan program studi PJJ Manajemen dan dari MJ202. Kali ini saya akan mempresentasikan dengan materi presentasi peluang bisnis. Dan kali ini saya akan mengangkat satu materi yaitu custom sepatu sesuai gaya dan ukuran Anda. Terima kasih kepada ibu dosen saya yaitu Ibu Rati Awilis, SEMM, CDMS, CPOD. Kali ini saya akan mempresentasikan dari peluang bisnis. Untuk latar belakang, banyak dari kita kesulitan menemukan sepatu dengan ukuran yang pas, sesuai selera. Kadang modelnya bagus tapi polanya kecil, dan terkadang polanya pas tapi modelnya kurang bagus. Terkadang kita ingin tampil beda, unik, dan personal. Oleh karena itu, kami ingin memberikan layanan personalisasi model dan ukuran dalam satu platform. Tujuan bisnis yang pertama, menciptakan solusi sepatu yang nyaman dan personal untuk setiap individu. Ya, benar, seperti latar belakang yang sudah saya jelaskan, terkadang kita ingin model-model yang unik dan model-model yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak orang. Yang kedua, menumbuhkan loyalitas pelanggan dengan melalui kepuasan dan layanan unik. Yang ketiga, menjadi pionir sepatu custom di Indonesia. Yang keempat, mendorong ekonomi kreatif dan industri UMKM sepatu lokal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai layanan bisnis dari kami. Yang pertama, pelanggan dapat memilih dari beberapa model dasar seperti sneaker, boots, slip-on, dan lain-lain. Untuk opsi ukuran biasanya mulai dari 34 sampai 46 termasuk dengan custom. Warna motif, bahan, dan tambahan aksesoris bisa disesuaikan dengan keinginan Anda. Dan pemesanan bisa langsung ataupun online. Untuk seluruh warga Indonesia, misalkan jauh dari kota produksi sepatunya, bisa langsung pesan online. Visi dan misi. Untuk visi, menjadi brand sepatu lokal terpercaya yang menghadirkan layanan personalisasi terbaik bagi konsumen di Indonesia. Untuk misi, yang pertama, memberi kebebasan kepada pelanggan untuk memilih desain dan ukuran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Yang kedua, menggunakan bahan yang berkualitas dengan proses produksi yang presisi dan berkelanjutan. Yang ketiga, memberdayakan pengerjaan lokal untuk menciptakan produk bernilai tinggi. Analisa pasar, target marketing. Yang pertama, pria dan wanita usia 10 sampai dengan 50 tahun. Yang kedua, fashion. Yang ketiga, konsumen yang ingin tampil beda dan orisinal. Yang keempat, pecinta produk lokal. Selanjutnya, strategis. Yang pertama, layanan personalisasi unik yang jarang tersedia di pasaran. Yang kedua, kualitas produk dikontrol secara langsung. Yang ketiga, fokus pada kenyamanan pelanggan. Selanjutnya, tren fashion, personal, dan produk custom sedang naik dan sedang lagi naik daunnya. Yang kedua, dukungan konsumen terhadap brand lokal semakin besar. Yang ketiga, potensi ekspansi ke pasar internasional. Selanjutnya, waktu produksi lebih lama dibandingkan sepatu massal. Biaya produksi relatif lebih tinggi. Selanjutnya, ketergantungan pada pemasok bahan baku lokal. Dan yang terakhir, perubahan tren mode yang cepat. Strategi pemasaran. Yang pertama ada strategi produk.
menawarkan beberapa template modul dasar dengan custom sneaker, boots, casual, dan lain-lain. Untuk yang kedua, pelanggan bisa memilih warna, material, motif, dan ukuran, juga tambahan nama atau inisial. Dan saya akan membahas mengenai strategis harga. Harga kompetitif berdasarkan tingkat customisasi. Standar custom biasanya dari harga 350.000 sampai dengan yang premium yaitu 500.000. Untuk yang kedua, sistem pricing berdasarkan bahan dan tingkat modifikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi distribusi. Jika Anda ingin membeli offline atau langsung pergi ke store-nya, itu juga bisa. Yang kedua, online dengan melalui website atau marketplace di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Untuk pengiriman bisa langsung ke rumah via jasa kurir. Bisa dari JNE atau dan lain-lain. Strategis pemasaran. Di sini saya terdapat strategis promosi, yaitu dengan cara digital marketing, bisa melalui Instagram, TikTok sebagai platform utama, menargetkan Gen Z dan milenial, kolaborasi dengan fashion influencer dan konten kreator lokal. Selanjutnya, strategi promosi, ajak pelanggan memamerkan desain sepatu mereka di media sosial dengan program giveaway atau kompetisi secara virtual, visual branding yang kuat, dan storytelling marketing. Selanjutnya, loyalty program, poin setiap pembelian. Yang kedua, program redesigner, pelanggan Kama bisa custom ulang dengan banyaknya diskon. Selanjutnya, testimoni. Testimoni ditampilkan sebagai social proof. Berikut ada contoh desain yang telah saya buat. Ada 3. Yang pertama, ada flat shoes untuk wanita. Terlihat di sini berbagai model seperti ada bunga, terus juga modelnya cantik dan unik. Biasanya model seperti ini jarang dimiliki oleh kalangan-kalangan di Indonesia. Yang selanjutnya nomor 2, pastinya kita jarang sekali melihat model sendal seperti ini ya pemirsa. Biasanya model sendal seperti ini terdapat di Bali atau enggak di Jogja, karena memang konsep desain sendalnya sangat unik sekali. Untuk yang ketiga, sepatu wanita. Biasanya sepatu wanita itu kalau modelnya polos atau enggak motifnya berbunga-bunga. Nah, ini kali ini saya akan membuat model yang sedikit berbeda. Selanjutnya, perancangan keuangan. Keterangan, rincian modal. Kita harus menghitung dari sewa ruko, mesin jahit, etalase, meja, dekorasi, kursi. Dan totalnya Rp24.750.000. Selanjutnya, biaya operasional, bahan sepatu, benang, gunting, dan pisau. Dan selanjutnya lem, listrik, gaji karyawan, dan lain-lain. Totalnya sekitar Rp64.300.000. Dan untuk keseluruhan diperkirakan mencapai Rp81.550.000. Peramalan penjual, estimasi pemasukan per bulan dengan minimal penjualan 6 sepatu standar dan 2 sepatu premium dengan omset 3.100.000 dengan omset sebulan sebesar 93 juta. Dan setelah dikurangi dengan biaya operasional sebesar 64.300.000, jadi profit minimum sebesar Rp28.700.000. Dengan maksimal penjualan 7 sepatu standar dan 3 sepatu premium dengan omset Rp3.950.000 per hari. Dengan omset sebulan Rp118.500.000 dan setelah dikurangi dengan biaya operasional sebesar Rp63
300, jadi pendapatan bersih per bulannya yaitu Rp54.200.000. Analisa keuangan. Yang pertama, keterangan. Contoh, 1 hari terjual 6 sepatu. Standarnya Rp350.000 dan 2 sepatu premium Rp500.000. Untuk jumlah totalnya Rp3.100.000. Yang kedua, total penjualan 1 hari, yaitu dengan total Rp3.100.000. Total penjualan 30 hari, yaitu dengan total Rp93 juta. Untuk total keuntungan, total penjualan dikurangi biaya operasional. Jadi total bersihnya Rp28.700.000. Jadi kemungkinan teman-teman modal akan kembali dalam waktu 3 bulan. Itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.